untuk telur cacing ya, kemudian tumbuh cacing di situ banyak, hasil dari kegiatan cacing tadi itu namanya vermicompost. Subur banget ini, teman saya ada yang nanam terus diposting gitu, oh ini hasil vermicompost ya. Jadi kompos itu bisa dari maggot tadi juga menghasilkan kompos, biopori menghasilkan kompos, cacing vermicompost itu kompos juga, takakura juga kompos. Jadi metode composting banyak jenisnya ya, yang bisa kita coba. Nggak usah semua, mana yang sesuai dengan yang ada, gampang didapat, alat bahan tersedia, yang jangan nyusahin deh, pokoknya yang gampang prosedurnya kayak gitu ya. Nanti saya kenalkan sistem takakura. Jadi takakura itu dia komposnya kering, tidak becek, tidak bau. Nah, istimewa ini. Kemudian ciptaan Tuhan memang luar biasa. Kita jangan jorok jijik ya dengan iya, cacing-cacing. betul. Ternyata itu adalah berkah ini. Kemudian yang untuk yang anorganiknya bisa didonasikan, di recycle, bisa di ecobrick juga, sama bank sampah. Nah, kebetulan di rumah sakit saya ada bank sampah rumah sakit, dan kita juga kemarin sebelum pandemi ya, nerima dari luar, dari nasabah luar, ada yang punya usaha kuliner, nitipin sampah sama kita, dijadiin tabungan sampah ya. Ada juga yang punya usaha daycare gitu-gitu. Itu sampah-sampah yang itu dipilah-pilah, kemudian titipkan ke bank sampah kami di akhir tahun ketika bulan puasa ya, mau lebaran dibuka tabungannya, nanti hasilnya bisa dimanfaatkan sama teman-teman ya. Nah, jadi sistem bank sampah untuk yang anorganik ya. Bisa juga kalau misalnya di dekat kalian nggak ada bank sampah nih, ada juga sistem donasi. Apa yang sudah kalian pilih tadi bisa didonasikan. Saya dengar dari anak bumi ada juga tempat-tempat ibadah yang menerima donasi ya. Ya, ada cerita kemarin kayak gitu. Luar biasa nih, salut. Jadi tempat ibadah juga bisa menerima donasi yang kalau satu orang misal 10.000, anak kali kan 100 orang kan ya lumayan kan. Bisa untuk menambah operasional dan sebagainya untuk kegiatan. Komunitas kami, komunitas Osoji itu nabung sampah di Rumah Sakit Fatimah sudah 2 tahun, dapat 300.000 loh, lumayan kan. Untuk dijadikan kegiatan ya, operasional kegiatan. Kemudian bisa juga di recycle. Recycle itu daur ulang ya. Misal dari bungkus kopi dijadiin tas gitu. Terus kertas-kertas koran dijadiin gitu. Seni kriya ya. Kayak gitu deh. Dan kreasi ya. Kreasi banyak banget, dan teman-teman juga banyak yang kegiatan daur ulang gitu ya. Kalau saya sendiri di rumah sisa botol-botol itu saya decopage, tak jadiin home decor. Jadi home decornya nggak beli lagi Mbak Erni, bikin sendiri pakai. Mantap. Ya, terus bekas bungkus biskuit lebaran ya, kan kalengnya tuh ya, itu saya decopage juga, jadi nggak saya buang ke sembarang tempat. Itu selain bisa masuk bank sampah ya, karena kalau di bank sampah itu adalah sampah-sampah yang bernilai ekonomis ya biasanya ya, yang bisa dinilai ada harganya gitu biasanya di bank sampah. Kayak beling, kaleng-kaleng itu ada harganya loh sebenarnya di bank sampah. Kemudian ada juga ecobrick. Nah, ecobrick ini dari sampah, dari biasanya nih ya, ada, nah contoh nih, ini ada botol plastik, kemudian ada sampah yang sudah biasanya sih plastik yang kering dan bersih ya, digunting-gunting, masukin ke situ, dipadat-padatkan sampai segini nih Mbak Erni, itu adalah sampah 1 karung, dipadetin jadi cuma segini Mbak Erni. Nah, mantap kan? Ecobrick namanya. Ecobrick bisa dirangkai nih, dijadiin tempat duduk
ya, saya pernah lihat itu tempat duduk dari bahan ekobrik, bisa jadiin pagar juga bisa. Banyak fungsinya. Nggak Jadi terpikir saya. ya, ya, ya kayak gitu deh. Jadi banyak. Jadi organik bisa dimanfaatkan, anorganik bisa dimanfaatkan, semua bermanfaat. Jadi yang kita bawa ke TPA nanti itu yang B3 aja atau yang residu yang udah nggak bisa diapa-apain, yang di apa ya, di recycle nggak bisa, dijadiin kompos udah nggak bisa, itu namanya residu. Itu yang kita bawa ke TPA. Jadi TPA-nya awet, nggak cepat penuh gitu ya. Oke. Next. Ini saya baru sadar ini. Ternyata selama ini saya gabung semua tiga-tiga. Kemudian ini harapan saya ya, harapan kita semua ya pada umumnya untuk pengelolaan sampah di Indonesia itu yaitu satu, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008. Ternyata undang-undangnya malah 2008 ya. Jadi sampai sekarang hampir 13 tahun ya, tentang pengelolaan sampah bisa dijalankan sesuai regulasi. Nah, gitu ya. Ternyata undang-undang pengelolaan sampah kita umurnya udah 12 tahun ya, Mbak Irni ya. Nggak nyangka ya. Udah lama, tapi hasilnya belum kelihatan ya, Bu ya? Belum signifikan sih. Ya sudah mulai orang sudah mulai 3R, reuse, recycle, udah mulai kedengeran ya. Nah, itu bagian dari undang-undang pengelolaan sampah itu. 2, masyarakat lebih bisa dan mau berperan aktif dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Ya, karena seperti aku bilang tadi, dengan peran serta masyarakat itu akan sangat-sangat membantu pemerintah untuk mengatasi masalah sampah, betul kan? Pemerintah memang punya sumber daya, punya tenaga SDM ya, punya sumber daya, punya sistem, tapi kalau tanpa bantuan masyarakat itu akan menjadi lama untuk terwujud, benar nggak? Kita kan maunya cepat ya. Setuju. Oke, yang nomor 3, harapan saya dan teman-teman ini ya, pemerintah bisa menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Indonesia ya, yaitu bank sampah tiap desa atau kelurahan. Nah, kalau masyarakat sudah memilah-milah sampah di rumah, kalau tidak ada bank sampah, pasti kalau ditaruh di bak sampah depan rumah pasti dicampur aduk lagi kan. Nah, kalau ada bank sampah, itu yang sudah dipilah-pilah tadi, itu dibawa ke bank sampah dan ditimbang, dicatat, dijadikan tabungan sampah, akhir tahun dibuka jadi tabungan lebaran bisa, tabungan pendidikan bisa, untuk beli sepatu bisa, macam-macam deh, beli alat tulis paling enggak ya, minimal. Kemudian ada TPS T3R di tiap kecamatan. Jadi TPS T3R itu seperti TPS itu, tapi dia lebih kecil skalanya. Di situ ada, untuk saat ini ya, masih ada pemilahan di situ, ada pengomposan, ada magot juga, ya kayak aku ceritain tadi, ada pemanfaatan sampah untuk dijadikan macam-macam sih. Ya, ada TPS 3R, itu di tiap kecamatan harusnya ada tuh kayak gitu. Dan ada armada pengangkut sampah terpilah, seperti di lain tempat. Di lain tempat kan ada, kenapa kita enggak? Kan gitu ya. Terus penggunaan teknologi dalam pengelolaan sampah yang lebih maju. Jadi harapannya kita sih berharap mudah-mudahan teknologi yang digunakan dalam pengelolaan sampah itu bisa sama kayak di tempat lain kan gitu ya. Jadi paling enggak tidak ketinggalan gitulah, supaya kita juga ngeliatin TPA yang bergunung-gunung itu, hati itu rasanya kayak gimana gitu ya. Masa nggak ada sih teknologi yang bisa membantu. Nah, gitu ya Mbak Erni ya. Sepertinya harus fokus ini. Ya, betul. Oke, next mungkin masih ada. Jadi kalau pemerintah bisa nambah satu lagi itu, bagaimana sosialisasi kepada masyarakat ya? Betul. Ya, nah ini saya di rumah ada bikin rumah edukasi pilah dan olah sampah ya. Nah ini yang sebelah kanan ya, itu ada sampah mudah busuk atau organik. Organik kan mudah busuk ya. Kemudian tidak mudah busuk itu yang anorganik
Ya, itu pemilahan sampah paling sederhana. Satu lagi B3 ya. Kemudian yang gambar sebelah kiri ini ada macam-macam aktivitas, ada urban farming-nya, yang sebelah kiri itu ada komposter drum ya, komposter drum kayak gitu tuh. Terus ada komposter yang warna-warni pink, hijau, itu ada komposter Takakura. Saya di rumah punya 3 Takakura jilid 1, 2, 3. Kalau satunya penuh saya pakai Takakura 2, Takakura penuh lagi saya pakai. Jadi tak gilir 1, 2, 3. Kalau 3 penuh saya pakai balik 1, balik lagi ke Takakura 1 lagi. Padahal saya jarang masak loh Mbak. Itu komposter bisa penuh kayak mana coba? Jarang masak loh. Apalagi masak Biasanya ya. kan kegiatan di rumah sakit udah penuh Mbak, udah apa ya, udah sibuk ya. Iya, Saya iya. juga apa namanya di rumah ada kegiatan juga di luar, apa gitu, mengedukasi masyarakat, sering dipanggil untuk memberikan edukasi pilah dan olah sampah juga di PKK, di sekolah, dan di mana-mana deh. Sampai rumah nggak sempat masak, saya paling bikin salad gitu ya Mbak ya, bikin sop gitu. Lah kok 3 Takakura bisa penuh, coba gimana coba? Itu cuma 1 aja loh, cuma saya 1 orang. Nah kalau 1 kampung kayak mana coba? Oke, next. Nah, ini ada namanya MOL, mikroorganisme lokal ya. Nah, contohnya kayak gini. Ini bahannya dari sisa sayuran dan buah-buahan. Kalau saya sih sayuran sama buah-buahan. Karena dia mudah mengalami proses fermentasi ya. Bahannya gampang kok. MOL itu glukosa, karbohidrat, sama mikroorganisme. Mikroorganismenya bisa dari tape, Yakult, atau apa aja ya. Kemudian karbohidratnya saya biasa pakai air cucian beras ya. Glukosanya pakai gula tebu atau pakai gula kayak gula aren atau gula Jawa ya. Itu difermentasi ya. Kemudian disisakan tempat sedikit buat buat sisa fermentasi berupa udara, gas. Dan tiap hari harus dibuka tutup ya, kurang lebih 10 hari deh. Nah, dalam waktu 7 sampai 10 hari itu molnya udah jadi. Molnya bisa dipakai buat dekomposer untuk Takakura tadi, sama untuk itu siram-siram ya, untuk dicampur air perbanding 1:50 ya. Kemudian buat kalau orang bilang dikocorin di tanaman gitu ya. Alhamdulillah tanamanku hijau-hijau semua loh Mbak. Dari hasil mengolah sampah loh, dan saya tidak butuh pupuk kimia lagi. Asik kan? Ini bisa belajar lebih detailnya nih Bu. Ya, betul. Sekali. Saya masih bingung-bingung nih karena masih gambaran umum. Gimana ini buatnya? Ya, untuk detailnya kita ada channel YouTube, nanti bisa di-share ya. Channel YouTube Osoji. Nah, bisa belajar dari sini. Ini MOL itu untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah ya, menyehatkan tanaman, meningkatkan produksi tanaman, menjaga kestabilan produksi, menambah unsur hara tanah dengan disiramkan, aku bilang dikocorkan ya, atau bisa disemprotin juga di daun, dan mempercepat pembuatan kompos sampah organik atau dari kotoran hewan dicampur MOL. MOL itu kalau merek dagangnya ya, itu biasanya kita nyebutnya E4. Nah, kayak gitu, itu salah satu merek dagang ya. Tapi bisa kita bikin sendiri, E4 ya. Di toko pertanian banyak. Tapi daripada beli nih, di dapur kita kan banyak sumber daya. Manfaatin aja apa yang ada di dapur kita. Gampang lah. Itu dia. Mesti belajar ini. Betul. Ini bertanam organik, Mbak Erni. Kita yakin dan pasti apa yang kita tanam itu adalah sehat untuk kita. Nah, gitu. Ini cocok nih, karena masa pandemi banyak nih yang bercocok tanam. Betul. Oke, next. Nah, ini yang aku bilang Takakura jilid 1 tuh yang pertama kali saya bikin tuh, Mbak. Itu warnanya pink, paling gede kapasitasnya ya. Itu kalau untuk rumah tangga pada umumnya ini cocok nih, gede gitu ya. Kalau untuk anak kos yang nomor 2 cocok ini. Lebih kecil kapasitasnya. Ini saya bawa contoh ini.
Nih Takakuranya nih. Nah, Cantik tempatnya. Ini nggak seperti sampah nih. Nggak kelihatan seperti sampah. nah, gini, kalau untuk Takakura Pak Erni, karena kan bak sampah lobang kan nggak ada tutupnya nih. Saya modifikasi sendiri loh tutupnya, bikin sendiri. Nah, Itu terus dijual, Mbak. ada sama ini ada ya bantalan sekam namanya ya, bantalan sekam atas, bantalan sekam bawah ya. Terus sampahnya dipotong kecil sekecil mungkin karena nanti dia akan menjadi seperti teh gitu ya bentuknya ya komposnya. Nah ini molnya, mol yang untuk dekomposer tadi ya, untuk dekomposer Takakura. Ini hasil dari pembuatan mol. Ini masih proses, yang ini udah jadi. Nah, gitu. Nah, jadi Takakura tadi dia prosesnya kan dirajang-rajang sehalus mungkin, dicampur starter kompos, disemprot sama mol ya, disemprot sama mol, dimasukkan keranjang. Begitu setiap hari sampai penuh, sampai keranjangnya penuh. Keranjangnya penuh itu paling 3 minggu udah penuh kalau untuk yang gede itu ya. Ya tergantung banyak sedikitnya masak sih ya. Kalau masaknya banyak berarti cepat penuh. Tapi kalau masaknya dikit ya nggak cepat penuh. Dan amazing ya, saya waktu bikin composting itu dalam waktu 1 minggu aja itu saya tengok lagi itu sudah menghitam Mbak Erni, kelihatan udah Jadi tanah gitu ya. Jadi compostingnya sedang berjalan ini, wah luar biasa. Padahal modalnya cuma mall, terus alat Takakura sama sampah dapur kita udah gitu aja, gampang kan? Kalau perlu tutorial ada di channel YouTube Oseji. Kita ada sharing tutorial tentang Takakura dan sebagainya. Siap, ini saya langsung lihat tutorialnya. Oke, Mbak Erni, Asik nih, asik. Ini manfaat keunggulan Takakura composting tadi ya, menambah kesuburan tanah, memperbaiki kualitas tanah, aman untuk manusia, tidak menimbulkan pencemaran, proses mudah, lebih cepat, kering, tidak busuk, nggak berulat. Mohon maaf, kadang-kadang kalau composting yang metode lain ya, ada beberapa metode yang lain. Itu kadang-kadang masih suka yang keluar belatung lah. Padahal sebenarnya belatung itu juga mempercepat proses juga. Cuman kadang-kadang, mohon maaf, ibu-ibu itu kadang-kadang kalau lihat belatung ngeri terus kabur, nggak mau lagi bikin. Nah, saya rekomendasi banget nih untuk ibu-ibu yang mau bikin kompos, let's do Takakura composting ya. Ini asik nih. Takakura nih dari mana ini? Oh ya, kalau Takakura Muncul itu Mr. nama Takakura itu. Mr. Takakura dari Jepang. Beliau pernah melihat fenomena di Surabaya, sampah menumpuk dan sebagainya. Beliau bikin metode Takakura untuk mengatasi permasalahan sampah di Surabaya. Itu sudah dari 2005. Tapi mungkin sosialisasinya kurang kali ya. Jadi orang baru terpikir lagi. Saya waktu itu kan pernah Mbak Erni bikin metode komposter drum, pernah bikin composting ini model macam-macam, tak cobain atu-atu. Terus saya berpikir, aduh ada nggak sih metode composting yang nggak bikin ulat, nggak bikin cacing, nggak bikin becek, nggak bikin bau. Saya cari terus, akhirnya ketemu Takakura, Mbak. Oh, ini alam merestui ini karena niat baik ibu ini. Oke, alhamdulillah, Mbak. Oke, next. Ya, ini kegiatan bank sampah di rumah sakit kita, Mbak Erni. Nih, saya jadi tukang nyatet. Jadi, bapaknya nimbang-nimbang nih. Dapat dari kalau di tempat kita setiap hari Selasa pagi jam 8 sampai jam 9 biasanya. Jadi bank sampah tidak harus setiap hari Mbak Erni. Cukup seminggu sekali jalan dah. Di Jakarta itu ada yang 2 minggu sekali. Tapi kalau 2 minggu sekali sampahnya keburu numpuk ya. Idealnya seminggu sekali sih Mbak. Jadi kami bekerja sama dengan Bank Sampah Banyuwangi untuk mengambil sampah-sampah yang sudah dikumpulkan oleh setiap ruang perawatan. Jadi setiap ruang perawatan di rumah sakit kami itu sudah memilah sampah, Mbak. Jadi kalau ada sampah bernilai ekonomis langsung dimasukin ember gede ya. Ember gede itu setiap pagi itu diangkut ke gudang sampah di belakang. Sudah ada nama. Ini ruang UGD, ini ruang laborat, ini ruang
perawatan Mina, ruang perawatan sofa, itu sudah ada namanya semua Mbak, tiap hari seperti itu. Dan setiap hari Selasa pagi kita timbang. Jadi terus kita bikin kompetisi Mbak, di akhir tahun ketika buka tabungan itu, ruang mana yang paling rajin memilah. Nah, dapat hadiah Mbak, gitu caranya. Ini konsep Jadi bank bagus. sampah rumah sakit kami kayak gitu. Jadi itu untuk apa dicatat-catat Ibu ya? Iya, Dicatat betul. itu nanti jadi tabungan dia. Betul, betul. Jadi tabungan sampah ya. Jadi yang namanya bank sampah itu yang ditabung dalam bentuk sampah anorganik ya. Kalau bank konvensional kan dalam bentuk uang ya. Jadi kita mengumpulkan sampah, kita pilah-pilah di rumah, kita bawa ke bank sampah sama bapak petugas ya. Itu namanya ditimbang. Misal Mbak Erni minggu ini ya menyetor koran 1 kilo, terus nyetor plastik setengah kilo misal, terus kertas LKS, kertas apa gitu ya, terus kaleng-kaleng yang bekas biskuit tadi berapa, itu ada hitungannya semua tuh Mbak Erni. Jadi di total minggu ini Mbak Erni dapat nabung 50.000, lumayan ya. Kardus itu laku tuh di bank sampah. Jadi bisa diuangkan gitu ya Bu ya? Nah, nanti di akhir tahun ya, nanti kan ada ini nih, ada dibuka tabungannya ya, di hasil yang udah direkap tadi, di akhir tahun dibuka tabungan sampahnya. Oh, Mbak Erni dapat 200.000, alhamdulillah, wah asik tuh. Lumayan kan, 200.000 bisa buat beli cilok buat RT. Wah ini mau nih kalau ada yang buat bank sampah di lokasi saya nih. Ya, nanti di browsing ya, bank sampah terdekat di rumahku, ya, di browsing ya. Kalau enggak nanti kumpulin, didonasiin, misalnya di tempat ibadah mana yang nerima donasi bisa, atau di komunitas mana. Komunitas Osoji juga nerima donasi kok. Kalau kalian di rumah milah nggak ngerti mau diapain, bawa aja ke komunitas Osoji, kita nerima donasi juga. Ada beberapa teman yang udah mendonasiin ke komunitas Osoji untuk kita jadikan tabungan sampah. Gitu deh. Lanjut. Nah, itu tadi ekoenzim ya, cairan sejuta manfaat. Nah, ini masih on proses. Saya lihat tanggal bikinnya 14 bulan 5 21. Ini 3 bulan prosesnya ya. Tanggal panennya 14 bulan 8 21. Bulan 8 berarti masih bulan Agustus nanti ya. Itu saya bikin ada 2 bahannya. Kalau ekoenzim biasanya saya suka dari buah-buahan karena baunya lebih harum ya. Mall juga saya lebih suka buah-buahan. Sayur-sayuran juga bisa kok. Kalau sayur-sayuran nanti baunya agak kayak apa ya, asinan gitu ya, agak kecut-kecut gimana gitu. Kalau buah-buahan lebih harum sih biasanya. Kalau saya suka yang dari bahan buah-buahan. Tapi kata pakar ekoenzim yang kemarin saya tanyain, paling nggak 5 jenis bahan. Jadi manfaat enzimnya bisa lebih maksimal, kata beliau gitu. Ya, prosesnya gampang. 1 banding 3 banding 10. 1 bahan, 1 gula, 3 bahan organik, 10-nya air. Cuman itu aja. Gampang kan? Alat-alatnya juga simple banget. Apa yang ada di sekitar kita aja ya. 1 bagian gula, 3 bagian bahan organik, 10 bagian air. Contoh nih, 100 gram gula merah bisa, gula merah tebu bisa. Kalau bisa jangan gula pasir ya, karena ada unsur kimia. 3-nya bahan organik, misal buah ini buah itu yang hampir busuk, tapi jangan yang busuk loh ya. hampir yang udah nggak enak dimakan deh karena udah agak lama gitu ya, tapi jangan yang busuk loh ya. Terus kalau yang busuk masukkan komposter aja. Kalau yang udah nggak bagus, nah itu bisa masukkan ekoenzim. Ekoenzim juga bisa untuk obat gatal-gatal bisa loh. Untuk ngerendam sayuran, bikin desinfektan. Keren, ekoenzim ini luar biasa loh.
Ini bedanya mol dengan ekoenzim ini? Ah, bener. Bentuknya mirip ya. Iya. Yang satu begini, yang satu begini. Komposisinya, yang membedakan komposisinya. Kalau ekoenzim tadi 1:3:10 sudah tertentu ya. Itu dari penemunya dari Bangkok ya, seorang wanita dokter siapa gitu, saya agak lupa namanya. Ya, beliau yang menemukan. Ini sudah banyak komunitas ekoenzim di Indonesia, ya, bisa diikuti sama teman-teman. Nah, kalau untuk mol itu tidak ada perbandingan yang secara eksak gitu ya. Signifikan. Kita kira-kira aja sih kalau mol. Pokoknya jangan terlalu penuh ya. Dan kalau untuk proses fermentasi itu harus dibuka tutup tiap hari. Dia menghasilkan gas ya. Harus dibuka tutup tiap hari. Dan jangan terlalu penuh, sisakan tempat 3/4 aja. Ini untuk udara. Ya. Baunya kalau bener bikinnya ya seperti tape. Tapi kan fermentasi juga ya. Nah, mol ini kan fermentasi juga antara gula, bahan organik, air, mikroorganisme gitu kan. Dia baunya seperti tape, seger, seger kayak tape. Beda pemakaiannya, Ibu? Kok bisa sama mirip gitu? Yang satu untuk apa, yang satu? Oh ya, kalau mol tadi kan untuk pupuk cair sama untuk dekomposer ya. Dekomposer untuk takakura tadi, untuk mempercepat proses pembusukan sampah. Oke. Kalau mol gitu. Kalau ekoenzim, kalau aku ya, untuk bersih-bersih, kamar mandi Mbak Erni. Kamar mandi tak sikat, aku udah nggak butuh merek untuk nyikat kamar mandi Mbak. Saya pakai ekoenzim Mbak. Sama untuk dengan campuran tertentu ya 1:100 apa ya, encer gitu ya, untuk nyemprot pestisida nabati Mbak. Alhamdulillah hamanya pergi, tanamannya nggak kering. Kalau kita pakai metode apa gitu, disemprot, tanamannya ikut layu. Ada yang mengering gitu, kalau ekoenzim enggak. Dia hamanya pergi, tanamannya selamat. Itu bedanya. Asik ini. Banyak ilmu yang bisa kita gali nih. Benar. Oke, next. Ini dia EcoBrick, Mbak. Iya, Dr. Rosukon dari Thailand. Ya, betul. Makasih, Mbak Ana. Ini ada. Ya, thank you very much. Dr. Rosukon. Ya, betul. Dari Thailand. Betul. Terima kasih penemu ekoenzim yang kita pelajari saat ini ya. Betul. Oke. Ini ada EcoBrick. EcoBrick ini dari ya. Syaratnya kering dan bersih ya. Kalau yang plastik tapi udah kotor, udah banyak sisa makanan, jangan ya. Kalau bisa yang kering dan bersih, karena kalau ada sisa makanan nanti dia akan terjadi proses kimia di dalam dan ekobricknya bisa strukturnya nggak kuat, bisa cepat rusak, jebol nanti ya, karena ada proses kimia. Jadi diusahakan untuk ekobrick yang kering dan bersih. Alhamdulillah waktu itu ada Mr. Russell Mayer datang ke Banyuwangi, kita ikut untuk workshop ekobrick ya. Jadi agak tahu sedikit lah tentang ekobrick. Ini isinya plastik atau koran? Plastik. Yang misal kalau kita dari ngabungkus dari kan kita masih bermasalah dengan plastik sekali pakai ya. PSP, plastik sekali pakai, mau diapain coba, mau dibuat motorin lingkungan, menambah beban lingkungan, itu plastik sekali pakai kita masukkan ekobrick ini ya. Yang paling bawah itu yang warna, misalnya hijau, merah, biru, kuning. Jadi nanti ekobricknya di bagian bawah nih ada warna tertentu, jadi nggak usah ngecat lagi. Kenapa dia ada warna-warna? Bapak-bapak duduk-duduk tuh itu kan berwarna-warna di atasnya, modulnya itu loh, modul ekobricknya berwarna karena dikasih plastik yang berwarna tertentu ya, misal merah semua gitu. Nanti membentuk modulnya bisa untuk didudukin. Dia konstruksinya kuat Mbak, seperti batu bata. Satu ini bisa sekitar berapa ya? Saya dulu pernah bikin nimbang itu 200 gram ya satunya, persis kayak batu bata, keras banget, dan memasukkannya harus sampai padat. Nah, jangan asal masukin aja. Jadi konstruksinya kalau dipegang gini nggak bunyi gini, tapi dia keras seperti batu bata. Itu yang benar. Nah,
Kata Mr. Russell Meyer seperti itu. Jadi kalau plastiknya kantongan plastik yang udah kotor itu dicuci kemudian dimasukin bisa nggak? Dikeringkan? Bisa sih. Tapi Bisa. kalau omes, omes itu artinya apa ya? Mau melakukan dengan senang hati ya, omes gitu. Menyempatkan waktu. Kadang-kadang kan namanya orang sibuk ya. Boleh nggak apa-apa. Dicuci bersih, dicantol-cantolin gitu, kering masukkan, is okay. Yakin kering dan bersih bisa nggak apa-apa. Boleh. Kalau untuk campuran bahan tertentu EcoBrick, saya rasa nggak ada sih. Only plastik aja yang nggak kepake. Kalau Mr. Russell dulu sempat juga masukin styrofoam ya, waktu itu ada styrofoam dicabik kecil-kecil gitu masukin. Oh iya, kalau EcoBrick ini untuk yang bahan keras digunting-gunting kecil, kalau bahannya lunak kayak plastik sekali pakai itu ya yang banyak kita belanja apa gitu kan mesti bawa pulangnya plastik sekali pakai banyak sampai numpuk-numpuk gitu ya. Orang kita nggak minta plastik sama si ibu yang di tempat kita belanja udah disodorin duluan, kalah cepet kadang-kadang. Bu, aku nggak pakai plastik, aku bawa kantong sendiri. Si ibu udah nyodorin plastik duluan. Nakal ini ibunya nih. Kita kan kadang-kadang udah bawa kantong belanja sendiri, itu aja masih disodorin plastik loh. Kuat-kuatan loh. Mana yang lebih kuat. Kadang-kadang ibunya EcoBrick ini untuk buat mau dibuat setelah dikumpulin itu mau dibuat apa ya Bu ya? Ya. Kreasi ya kalau nggak salah. Kreasi EcoBrick bisa jadi tempat duduk kayak contoh itu ya. Itu 19 modul. Itu namanya modul EcoBrick. Ada 19 biji ya. Direkatkan pakai lem apa ya namanya? Lem kaca ya, ada lem kacanya aja ke tukang di toko bangunan, lem kaca gitu ya. Habis itu untuk ngikatnya pakai ban bekas digunting. Nah, itu dipadetin sampai padet banget loh ya. Sampai dia kalau dipencet nggak bunyi lagi. Keras kayak batu bata. Nah, itu yang benar kayak gitu. Dan itu bisa tahan lama ya dipakai? Benar. Bisa awet. Konstruksinya kan seperti batu bata dia, keras, Mbak. Makanya bisa didudukin dan sebagainya dan tidak melewat. Nah, kalau EcoBrick-nya kurang padat nih, kalau didudukin bisa melewat. Gitu. Makanya diusahakan sepadat mungkin ya Mbak Erni ya. Terus sampah satu karung ya, karung plastik kan ada tuh karung. Itu jadi satu gini, Mbak. Nah itu baru padat. Ya. Berarti kita kan menyelamatkan lingkungan banyak banget itu. Ya. Pokoknya plastik-plastik yang udah nggak kepake, bungkus instan bisa. Terus misalnya kalau misalnya bungkus mie instan nggak untuk dipakai daur ulang, kan ada bungkus mie instan untuk recycle juga. Kalau misalnya nggak sempat nge-recycle, masukin di EcoBrick aja Mbak, nggak apa-apa. Digunting-gunting kecil-kecil, masukkan, dipadetin. Nah, gitu caranya. Untuk persingkat waktu nggak bisa ya, langsung dimasukin aja ya, harus gunting kecil-kecil ya? Nggak padat. Jadi kurang padat. Harus sekecil mungkin supaya dia bisa padat gitu. Kalau makin padat makin bagus Mbak Eri. Gitu. 200 gram ini kurang lebih beratnya. Menarik nih. Ya, oke, next. Nah, ini aneka macam produk cantik sekali nih. Itu yang bekas-bekas kita deterjen kita, nggak nyebut merek lah ya. Apapun kelihatan loh. Saya harus deket-deket nih baru kelihatan. Bener. Berarti tekniknya bagus, nggak ngeliatin mereknya. Pinter nih bikinnya nih. Ya, jadi bisa dibikin misalnya sandal, kipas, bisa payung, bisa loh Mbak. Terus ini dari bahan kertas koran dilinting-linting gitu. Anakku di sekolah pernah disuruh bikin kria dari bahan kertas koran. Ya udah kita langsung bikin aja yang hampir-hampir kayak gitu. Nah, kertas koran bisa di recycle. Recycle itu merubah bentuk suatu benda untuk dijadikan bahan yang lain.
gitu. Jadi merubah bentuk yang tadinya bungkus koran, yang tadinya kertas koran jadi begini, yang tadinya bungkus deterjen ya merek X lah gitu, kita rubah jadi gini. Mbak Erni tahu nggak tas ini yang di tengah nih ya, di tengah itu kan ada handle-nya warna coklat, tasnya warnanya, ayo dari Coklat. apa? Boleh tebak dari apa, ayo? Dari apa ini ya? Benang ya? Bukan. Bambu, kawat. Itu namanya Cantik nih. recycle, kan dari satu bentuk diubah jadi bentuk lainnya udah nggak kelihatan lagi kan dari Nggak apa. kelihatan. Iya. Keren ini. Iya, dari gelang aqua, gelang minuman kemasan, Mbak. Ale-ale aqua dan sebagainya. Itu diambil gelangnya aja, dirangkai-rangkai, jadilah seperti itu. Bisa jadi tas belanja loh, Mbak. Aku punya tas belanja daur ulang dari bahan gelang-gelang tadi. Bagus banget. Dan orang melihatnya, Bu Dokter cakep banget, ini dari apa? Orang nggak tahu kalau itu dari recycle gelang minuman kemasan loh. Ini Bu Dokter yang buat sendiri nih? Enggak, kebetulan dari teman-teman dari banyak. Kan kita di Banyuwangi itu ada ibu-ibu merdeka dari sampah Banyuwangi ya. Jadi di tiap-tiap RT RW itu ada ibu-ibu yang dilatih untuk recycle, dilatih untuk bikin kompos. Jadi ada namanya Merdeka, program Merdeka dari sampah Banyuwangi, Merdeka MDS Banyuwangi. Itu ngajarin recycle, ngajarin kita mah ngumpulin aja dan motret-motret, Mbak. Kalau aku sih bikin decopage aja sih. Kalau bikin gini-gini, waktunya Mbak, aku ngerangkai gitu dari tahun berapa nggak jadi-jadi, Mbak. Ini udah bisa jadi guru prakarya ini. Benar, butuh skill khusus untuk ngerangkai gini, Mbak. Ini suatu kriya, Mbak, soalnya. Harganya mau tahu nggak harganya? 50.000 ke atas. Jadi ini bernilai. Jadi dari recycle itu juga menambah nilai. Coba kalau sampah cuma ditabung di bank sampah doang, kayak gini nih, ditabung di bank sampah aja, nggak di recycle jadi apapun ya. Harganya ya cuman 500, 1.000, 5.000 sekilo ya. Tapi kalau misalnya dirubah jadi seperti itu, Mbak, bungkus-bungkus kopi, bungkus-bungkus saset-saset, biasanya saset-saset ya, di recycle harganya bisa 50.000, 100.000. Saya punya tas, kapan hari saya beli sama temen di daur ulang Indonesia ya, di grup daur ulang Indonesia, 200.000 loh aku beli tas. Bagus tapi harganya berlipat ganda dari sampah ya menjadi barang berharga. Nah, bener. Dari sampah jadilah berkah, dari PR menjadi RP, kan gitu, Mbak. Betul, dari PR menjadi RP. Betul. Itulah recycle. Slogan baru ini. Betul. Oke, next. Ya. Bersama kita bisa jadikan bumi lebih baik untuk ditinggali generasi ini hingga ke anak cucu kita. Nah, gitu. Wow, luar biasa menarik. Tapi ini sebenarnya banyak pertanyaan. Sebelum pertanyaan saya sendiri nih. Oke, siap. Ini saya banyak mesti belajar ini, banyak pertanyaan. Dari sahabat teman-teman kita di grup ada pertanyaan. Siap. Tentang pemilahan sampah. Oke. Katanya ini memang sulit teratasi. Dan yakin teman-teman yang sudah milah, kalau dicampur aduk lagi ngomel, pasti gitu deh. Bener nggak? Nah, ini satu pertanyaan dari Pak Agus Enviro, Dr. Landus. Untuk limbah B3 dan non-B3, serta limbah infeksius dan non-infeksius, penanganannya gimana pengalaman Ibu? Oke, untuk limbah B3 ini kan kalau di rumah sakit itu ada transporter limbah B3 kalau di rumah sakit kami. Jadi limbah rumah sakit itu ada limbah domestik, ada limbah B3-nya. Disendirikan. Kantong plastiknya juga tersendiri kalau untuk yang B3 kuning ya. Bak sampahnya kuning, kantong plastiknya kuning, diangkutnya juga tersendiri, tempatnya sendiri dan diangkut karena infeksius, limbah B3 rumah sakit infeksius.
Terus kalau limbah B3 rumah tangga ya, seperti contoh tadi, diapers, pembalut, baterai, alat elektronik, masker. Masker B3 juga loh teman-teman. Nah, itu perlu, jadi jangan dicampur dengan apa yang limbah organik ya. Sampah kita yang ada di depan rumah. Kalau bisa diwadahin khusus, diikat yang rapat, dikasih label. Nih, saya selalu sedia label nih. Ya. Limbah B3, tempelin sini nih. Nah, untuk masker taruh sini, masker jadi taruh limbah B3. Jadi nanti bapak-bapak pengelola sampah yang ada, yang ngumpulin sampah kita di TPS, tempat pengelolaan sampah sementara ya, tempat pengumpulan sampah sementara TPS sebelum dibawa ke TPA, itu beliau-beliau sudah tahu, oh ini B3 disendiriin gitu. Jadi mereka juga tidak akan terkontaminasi oleh B3. Kalau untuk baterai-baterai itu sebenarnya harus ada meeting, ada tempat pengumpulan khusus ya, baterai, elektronik dan sebagainya, itu harusnya ada tempat khusus untuk ngumpulin seperti itu. Dan apa ya, kalau di Jakarta atau di mana gitu ada tempat ngumpulin, dan dari situ kemudian dibawa ke pabrik lagi untuk diolah, di recycle jadi apa lagi gitu. Ada. Tapi untuk di daerah-daerah saya rasa kok belum pernah dengar atau belum terbiasa ya. Untuk yang B3 kayak baterai, elektronik. Kalau aki bisa ditukerin. Jadi harganya lebih dapat diskon. Misal harga aki 500.000, karena kita nukerin aki tadi, jadi harganya jadi 400.000 misalnya, kayak gitu, lumayan kan, dapat diskon. Perlu pengelolaan khusus. Kalau saran aku nih ya, kalau misalnya beneran mau sudah nanti ya ada pengelolaan sampah yang sudah terpadu, jadi truk pengangkutnya sudah organik anorganik, plastiknya juga harus warna, misal plastik hitam untuk yang sampah organik, plastik yang apa namanya putih misal, kan yang gampang dicari hitam putih ya, plastik di rumah. Itu ada yang putih, ada yang hitam khusus untuk sampah organik, putih untuk sampah anorganik. Jadi Pak yang di TPS pengelolaan sampah sementara itu, waktu dia buka, oh ini tinggal di apa, ini tinggal, memudahkan juga, mengurangi ongkos pemilahan juga itu Pak Erni. Usulan saya lah ya. Untuk meyakinkan masyarakat nih, apa benar petugas TPS TPA ini mengerti, paham tentang pemilahan sampah 3 jenis tadi, Bu? Mereka itu petugas sudah teredukasi pemilahannya atau bagaimana ini? Saya jadi nggak yakin, supaya membuat kita menjadi lebih termotivasi nih. Ya, betul. Kalau setahu saya, kalau dari tempat tugasnya, dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup, saya yakin pasti sudah diedukasi. Yakin, kita masyarakat awam aja tahu, masa mereka petugas nggak tahu, bener nggak? Pasti sudah diedukasi sama dan menjadi tanggung jawab, menjadi tugas tanggung jawab mereka ya Bu ya. Betul. Cuman maaf, untuk sarana prasarananya ini Mbak Erni, jadi kalau benar-benar dari rumah tangga itu disuruh milah dan disuruh kayak di Jepang nih ya. Kalau di Jepang, cerita dikit ya, di sana itu sampah ibu rumah tangga tuh milah sampah. Sampahnya misal ada hari-hari tertentu, misalnya hari Senin sampah organik, hari Selasa sampah kertas, hari Rebo sampah plastik. Itu ada hari penyetoran sampah sampai kayak gitu loh. Sampai sedetil itu Mbak Erni. Kalau di kita kayaknya masih berat deh. Masih belum bisa. Memang setelah mendengar sosialisasi manfaat pemilahan sampah, walaupun TPS-nya tidak mengerjakan, sepertinya ini juga sudah tugas kita ya dari rumah tangga ya. Dan bukan tugas DLH aja untuk mengedukasi. Kita sebagai anggota masyarakat juga harus berperan aktif lah. Soalnya kita kan mau lingkungan yang lebih bersih kan, dan lebih sehat otomatis ya. Untuk kita sendiri juga ya Bu ya. Betul. Kita, keluarga kita, lingkungan kita. Nah, gitu. Nah ini ada pertanyaan Bu. Kalau buat mallnya bagaimana? Terima kasih dari Ana Susanti Padang. Siap.
Nah, kalau mol yang kayak gini ya, itu tadi kalau saya biasanya pakai gula merah 1 ons, terus sampah bahan organiknya bisa sayur, bisa buah, dipotong kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Wadahnya kayak gini, jangan penuh-penuh ya, 3/4 aja. Kasih air atau air cucian beras. Nah, ibu-ibu aku mau nanya, air cucian beras diapain ayo? Ayo kita buat mol. Air cucian berasnya dibikin mol ya Mbak Irma ya. Air cucian daging bikin mol juga. Jangan dibuang. Itu banyak mikroorganisme, banyak bakteri-bakterinya. Bagus untuk pembuatan mol. Gitu. Kalau air cucian piring, Bu, bisa? Kalau air cucian piring ada deterjennya ya. Iya. Sebelum dikenain deterjen, kalau misalnya mau dibikin mol nih, dikumpulin sayang, ditaruh di wadah khusus ya, kayak baskom gitu. Maaf. Sebelum dikenain sabun, diambilin yang ini yang masih sampah yang nempel-nempel, maaf ya kotoran yang nempel, taruh di baskom, kan belum kena deterjen tuh. Itu aja yang dibikin mol, bisa. Terus kayak ikan-ikan, bekas nyuci ikan, bekas nyuci apa tuh daging kayak gitu-gitu, bikin mol bisa. Itu banyak mengandung mikroorganisme bakteri banyak. Nah, ini ada yang mau tanya lagi dari Exejul. Oke. Saya sudah melakukan pemilahan sampah khusus untuk sampah organik. Saya bikin sistem tong sampah. Bagus. Tanam. Jadi semua sampah organik saya masukkan ke tong sampah. Tanam dengan tambahan pemberian cairan mol untuk mempercepat pembusukan dan memperpendek usia biodegradable. Ya, tong sampah tanamnya sudah saya desain menyerupai lubang serapan. Sistem ini baru saya lakukan sekitar 2 bulan. Berdasarkan pengalaman Bu Dokter, kira-kira apakah mekanisme pengolahan sampah domestik dengan teknik tong sampah tanam memiliki dampak negatif? Nggak ada apa kira-kira dampak negatifnya? Kalau untuk metode pengelolaan sampah macam-macam ya, ada yang takakura, ada yang tong sampah tanam tadi ya, ada juga yang komposter drum kayak yang itu saya tunjukin tadi, macam-macam. Kalau tong sampah tanam itu salah satu metode ya. Setiap metode ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selama itu mengikuti petunjuk dari apa ya? Dari cara pembuatannya, insya Allah pasti akan jadi kompos. Jadi kompos itu masalah waktu, cepat atau lambat itu apa namanya pasti jadi kompos. Cuman kalau dengan bantuan mol bisa lebih cepat. Kalau untuk tadi pertanyaannya apakah berpengaruh, berdampak apa Mbak Erni tadi bilangnya? Negatif. Negatif. Saya rasa enggak ya. Asal mengikuti prosedur yang benar, insya Allah enggak akan menimbulkan dampak. Betul, karena ini alami ya Bu ya. Saya rasa juga. Justru yang alami itu, jadi tanah itu sebenarnya dia hidup ya. Ada banyak mikroorganisme, cacing dan sebagainya, mikroba yang di dalam tanah tuh ya. Itu dia akan jadi gembur dan bagus untuk kegiatan tanam menanam ya, bercocok tanam ya. Coba bandingkan dengan pupuk kimia gitu, tanahnya jadi keras, mikroorganisme tanahnya nggak hidup, mati dia, nggak ada kesempatan untuk ini ya, gembur, tanahnya nggak bisa gembur. Bedanya seperti itu. Jadi ayo kita bercocok tanam organik ya, lebih bagus untuk lingkungan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ana, mol dan molase apakah sama? Sepertinya beda ya Bu ya? Beda Bu. Jadi molase itu kalau bahasa ini tetes tebu ya, tetes tebu itu bisa sebagai gula atau glukosa. Kalau di dalam mol ada 3 komponen, karbohidrat, glukosa, sama mikroorganisme. Ya, mikroorganismenya tadi bisa dari cucian apa tadi, cucian daging dan sebagainya gitu. Terus glukosanya dari molase. Molase itu tetes tebu kalau bahasa ininya ya, bahasa awamnya ya. Mol mikroorganisme lokal, kepanjangannya gitu. Cukup jelas? Mol itu salah satu jenis glukosa.
Ya, gitu. Jadi kalau Bagian dari mall gitu. Molase bisa menjadi bagian dari mall. Ya, yang warna coklat nih, ini kan gula merah. Nah, kalau molase tadi bisa sebagai pengganti gula merah. Nah, dalam proses pembuatan mol. Nah, gitu ya. kalau kurang mengerti boleh Boleh. kunjungin itu ya, Osoji ya, Iya, mengenai grupnya pembuatan jangan mall. dibubarin. Grupnya yang ini, yang semi webinar ini jangan dibubarin. Nanti bisa tanya jawab sama saya di situ. Iya, oke, sip. Boleh lanjut ya, Ibu. Lanjut Kalau ya. kurang jelas, Hmm. nanti di grup WA-nya bisa bertanya lagi, Ibu Oke, dokter siap. siap melayani kita. Wow, luar Ya. biasa semangat Ibu dokter di Dengan senang sela-sela hati. kesibukannya. Hmm. Oke, jadi ini ada lagi katanya saran Pak ke para ketua RT RW bagaimana ya bisa mendapatkan penyuluhan sosialisasi pengolahan sampah. Sebenarnya sih ini berawal dari kita sendiri masing-masing ya. Ya. Kalau menunggu dari pemerintah, satu dibandingkan dengan masyarakat yang beratus bahkan beribu berjuta, bagusan kita gerakkan yang banyak ini kesadaran dari rumah tangga masing-masing ya. Saling bergandengan tangan, ya, saling membentuk link untuk kebaikan bersama lewat anak bumi bisa. Ya, jadi anak bumi memang sudah bersedia orang-orang di dalamnya untuk mari kita sosialisasikan bersama, kita gaungkan bersama niat baik Dokter Bintari dan kita semuanya supaya bumi kita, lingkungan kita lebih indah, bersih, sehat. Betul, lestari. Lestari, ya. Kita sama-sama berjuang. Tadi banyak ilmunya yang masih kita perlu tahu, itu bisa kita lihat dari YouTube ya, Bu ya. Informasi-informasi tentang pemilihan sampah tadi. Ya. Dan Itu untuk materi kalau untuk medsos kami aktif di Banyuwangi Osoji Club. Nah, di situ sering saya share-share tentang kegiatan-kegiatan lingkungan ya, bikin mall, bikin kompos dan sebagainya ya. Terus kalau untuk Instagram juga ada banyuwangi.osoji. Nah, itu ada juga. Di channel YouTube kita juga ada Banyuwangi Club, Osoji Banyuwangi Club. Ya, itu. Ya, bisa dihubungi di mana aja atau langsung ke Facebook saya Bintari Wuryaningsih. Oke. Cukup jelas mungkin? Sudah dijawab. Nah, kalau buat ekobrik itu isinya kain perca. Apakah bisa? Kalau yang saya pelajari dari Mr. Russell Meyer waktu itu, beliau ngajarkannya pakai plastik yang memang kan sudah nggak bisa diapa-apain ya, plastik sekali pakai ya, yang kering dan bersih. Cuman kalau untuk yang kain-kain perca ya, itu coba kalau kita padat-padatkan, selama dia itu padat, tidak ada rongga, bisa dicoba, boleh dicoba, bisa. Saya rasa bisa kok. Yang penting kering dan bersih, itu syaratnya. Oke, baik. Nah, supaya bisa lebih interaktif, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, melambaikan tangan, silakan. Wow, ini ada informasi tambahan dari Bu Siti, katanya pembalut dan diapers bisa untuk media tanam khusus tanaman hias. Kreatif banget nih. Jadi gini, di Banyuwangi teman kita ada namanya Pak Hoirul dari Popokku Berkah ya. Beliau itu membuat media tanam pot gitu ya dari bahan diapers bekas ya. Setelah dibersihkan, dibikin styrofoam juga bisa dibikin pot loh, media tanam. Kita juga ada di channel Osoji bikin pot dari styrofoam ada. Ya, terus yang itu tadi media tanam itu mungkin gelnya ya Bu ya.
gelnya dibersihin dulu, kemudian dicoba untuk nanam, kan ada gelnya tuh, bisa dicoba. Tapi ada yang hidup, ada yang mati, nggak tahu nih, mungkin kurang nutrisi atau gimana. Pokoknya kreativitas kita itu akan membuat sistem apa ya, pemanfaatan sampah menjadi lebih maju dan lebih bagus. Ya, kreativitas. Itu Bunda Yasmin dari komunitas Osoji, dari styrofoam ya, styrofoam itu yang bekas kalau kita mesen makanan online tuh ya, itu banyak banget dibungkus styrofoam. Saya ya, itu kepengen apa ya, kepikiran, aduh ini styrofoam dapat satu apa ya, dapat satu glangse kalau di Banyuwangi nyebutnya, karung, dapat satu karung beras gede, saya donasiin ke Bunda Yasmin, sama Bunda Yasmin dibikin pot dari bahan styrofoam. Sekarang sudah bisa. Mantap sekali. Iya. Dari Pak Samsul Rizal ini DLHK Aceh, ini ada izin mau bagi pengalaman. Ya, boleh. Mengedukasi publik kurangi dan pilah sampah. Mendorong masyarakat mau nabung sampah ke bank sampah. Betul. Saya dari seminar webinar ini aja saya udah terdorong ini mau nabung sampah menjadi berkah. Keren, keren. Saya sangat mendukung. Terima kasih Pak. Semangat, semangat. Ini udah makin semangat kita ini semua. Cuman bagaimana kita lebih menggaungkan supaya semua orang lebih termotivasi lagi. Betul, betul. Kalau kita bergerak sendiri, kita jadi lemah. Kita menjadi tidak kuat. Supaya kita kuat dan motivasinya selalu terjaga, kita harus ada komunitas ya. Komunitas yang saling mendukung, Mbak Erni. Kalau kita jalan sendiri, kita adalah orang aneh di lingkungan kita. Bener nggak? Ngapain sih Bu Dokter pakai milah-milah sampah? Ngapain pakai ngutak-ngutak sampah organik dijadiin? Kayak kurang kerjaan aja sih. Kalau praktek kan duitnya lebih banyak ya. Kan orang mikirnya gitu. Kurang kerjaan ini kayaknya. Nah, sepertinya grup ini kita jangan nggak kayak gitu. Saya adalah bagian dari lingkungan saya dan saya ingin lingkungan saya lebih bersih dan lebih baik. Itu aja. Iya. Ini sekarang kita selesai webinar PR kita ini. Jangan leave group. Mari kita bersama memikirkan cara dengan komunitas kita bisa lebih semangat, termotivasi, lebih kuat bersatu. Betul. Jadi makanya kita habisnya webinar tetap stay di grup ya. Nanti kita bikin apa ya, saling memotivasi. Bu Dokter, saya kok sudah kayak gini, kok banyak masyarakat menolak. Ya wajar, kita sudah jalan 5 tahun aja masih ditolak-tolak, apalagi yang masih baru jalan. Normal, bukan hal aneh. Tapi yang baik itu memang harus punya tekad nih. Nah, dari sini data peserta kita ada dari Blitar, ada Ibu Endah, Ibu Ariana, dari Semarang Ibu Kustini, Posal Mandiri, ada dari Sidoarjo, Jatim Pak Wahyu, Tabalong ada Pak Ahmad Yani, Pokmas Kebersihan Pak Abah Fahim, Cilacap Sleman. Wow, memang luar biasa. Alhamdulillah, artinya apa Mbak Erni? Masyarakat kita tuh merindukan lingkungan yang bersih. Bener nggak? Sebagai orang yang normal nih, nggak Bu Siti ada mau tanya itu. Kotor ya. Bu Erni, Bu Siti ada mau tanya. Oh iya, ini saya baru kelihatan, sorry. Ibu Siti Mariamah raise hand. Ya silakan Bu Siti, boleh hidupin audionya. Mau bertanya atau mau sharing intuisi pengalaman berharga ini? Assalamualaikum Dr. Bintari. Halo, waalaikumsalam. Oh ya, sekedar sharing pengalaman aja. Saya memang belum lama sih sudah mulai bergerak di bidang sampah dan saya adalah direktur bank sampah. Keren. Di daerah mana Bu Siti? Direktur bank sampah, mana tahu saya bisa ke Betul. Dari Kabupaten Sleman, Ibu. Oh, iya. Ya. Jadi
Tadi loh menambahkan yang apa untuk sampah yang anorganik ya. Jadi kalau yang organik, sebisa mungkin udah dipilah, terus kami memang olah untuk kompos. Ya, betul. Kami pakai sistem jadi yang vermicompost ya. Jadi kita bikin kompos sekaligus ternak cacing. Jadi kan bagus, kita, bagus. ya untuk pakan ternak, terus komposnya untuk kita berkebun. Bagus, bagus. Untuk yang anorganiknya kan kita udah salurkan di bank sampah di Langkah Elok kan bank sampah juga. Terus yang residunya yang plastik multilayer yang nggak laku, ya betul. Coba untuk jadikan, kami menyebutnya sebagai metampah. Jadi media tadi yang diapers, pembalut itu yang setelah tanam 3 bulan di tanah itu kan nanti bentuknya masih sama tapi babnya sudah beda. Dia lebih kita mulai apa ya, tanggung jawab dengan limbah kita sendiri, sampah kita sendiri ya. Itu saya kumpulkan untuk media tanam. Jadi untuk tanaman itu bagus. Termasuk kita untuk apa namanya, tanam yang pakai media air, itu kan mahal. Sementara kita itu kan banyak ya plastik. Jadi kita gunakan plastik yang sudah tidak laku itu kita pakai untuk media tanam. Ya, media tanam plastik. Itu. Hidroponikernya juga pakai. Jadi tanaman hidup dari nutrisinya bisa jadi bida dari AB mix. Kalau enggak air sumur aja udah bisa. Terus pengganti kumpulnya itu kita pakai plastik yang sudah plastik multilayer yang udah nggak laku jual itu. Jadi yang kita jual ke bank sampah, sementara yang nggak laku jual itu yang kita kreasikan untuk itu. Jadi nanti sampai yang kita setor istilahnya kontribusi kita untuk membuang ke TPA itu residunya udah semakin sedikit sekali. Makin berkurang ya. Betul. Jadi yang kita bikin kompos, yang jual kita jual, itu yang kita sudah sama sekali tidak bisa ngolah itu paling yang limbah B3 yang termasuk pecahan lampu kayak gitu-gitu. Ya betul. Oh iya, limbah B3 termasuk pecahan lampu ya, pecahan kaca itu B3 juga. Ya kan kita memang belum ada. Nah itu yang kita yang lainnya itu sudah terserap. Jadi minimal yang kita buang ini. Menambahkan itu saja. Saya terima kasih sekali bisa ikut webinar ini. Tambah lagi pengalaman, tambah lagi banyak teman yang bergerak di bidang ini. Tambah semangat ya Bu ya. Saling mendukung soalnya. Semangat Ibu Siti, kalau bisa Ibu Siti buka lagi cabang-cabang di mana ada bank sampah. Betul. Kita dukung. Makin diperluas, makin banyak nasabahnya Bu, dengan berbagai inovasi persampahan di bank sampah ya. Bagus. Itu saja, terima kasih sekali. Assalamualaikum. Oke, kalau bisa ini semua peserta webinar yang di dalam grup ini buat bank sampah ya, supaya sekalian edukasi sosialisasi. Kadang orang tidak tertarik atau tidak teredukasi sehingga tidak adanya kesadaran. Tapi untuk saat sekarang pandemi mungkin ya jadi pendorong, wah dari PR menjadi RP. Nah itu tadi jadi sesuatu yang menarik dengan sosialisasi, dengan ketertarikan sehingga mereka mau. Ujung-ujungnya hanya untuk demi alam lebih baik, lebih sehat, lebih indah. Apapun itu dorongannya tidak masalah ya Bu ya. Iya, tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi ini memang PR kita, tanggung jawab kita bersama.
Jadi tanpa disadari bencana itu memang betul, saya sangat setuju dengan kata-kata Ibu Dokter tadi. Bencana itu tanpa disadari ternyata dibuat oleh kita sendiri ya Ibu ya. Ada kontribusi manusia di dalamnya. Nah, kalau saya lihat sosialisasinya mau mulai dari mana ini Bu ya? Apakah para ibu rumah tangga atau dari anak-anak pendidikan sejak kecil di sekolah? Artinya kalau kita mau berjuang, kita harus banyak kolaborasi, sinergi, membuat webinar dengan para tenaga pendidik, sekolah-sekolah, atau dengan ibu-ibu rumah tangga, gitu ya Ibu ya? Ya, betul. Jadi gini, kalau untuk merubah lingkungan kita menjadi lebih baik, pertama, maaf, serak nih saking semangatnya. Kita harus merubah diri kita sendiri dulu, ya. Mulai dari diri kita sendiri dulu. Setelah itu kita selaraskan dengan bagaimana kemauan alam ya, dengan diselaraskan dengan alam, kemudian kita ajak keluarga terdekat kita, kemudian masyarakat yang terdekat, RT, RW, juga lingkungan pendidikan di sekolah anak kita, mungkin ada kayak wali murid apa gitu, kita ajak juga gitu. Kemudian meluas sampai ke seluruh masyarakat dan sekabupaten, kalau bisa se-Indonesia. Terlalu gede ya. Mulai dari diri sendiri dulu, semua dimulai dari diri sendiri. Pasti Kemudian, bisa, pasti bisa. Saling mensupport di dalam sebuah komunitas, biasanya gitu. Kalau bergerak sendiri itu berat Mbak Erni. Tapi kalau kita bergerak bersama, itu langkah kita menjadi lebih ringan. Oke, baik. Jadi di grup ini saya lihat banyak sekali pecinta lingkungan ya, Bapak Ibu semuanya yang sudah melakukan kegiatan pilah sampah seperti Ibu Yuli ini alhamdulillah sudah bentuk bank sampah dari tahun 2013. Wow, sudah 7 tahun lebih nih. Hampir 10 tahun ini Ibu Yuli. Salut. Ya, luar biasa. Dan bisa bertahan sampai hari ini 10 tahun, luar biasa. Bank sampah rumah sakit saya aja baru 2 tahun loh Bu. Itu aja langkahnya sudah harus konsisten, menjaga konsistensi itu tidak mudah ya. Kadang kita rajin, kadang kita timbul suatu saat jenuh, bosan dan sebagainya ya, kadang-kadang ya. Mana lingkungan pada nggak mendukung, kok saya jadi orang aneh sendiri, bergerak sendirian. Tapi kalau kita dengan komunitas, kita menjadi lebih kuat. Gitu Mbak Erni. Saling memperkuat. Ibu Dokter, saya sangat support ya, setuju. Ya, kalau bisa Ibu Dokter Bintari punya niat yang begitu semangat dengan Bapak Ibu semuanya, bisa nggak ya kita mendobrak, kita kerjasama dengan pemerintahan untuk sosialisasi dari lingkungan hidup kepada sekolah-sekolah. Itu memang paling penting dari pendidikan sejak kecil ya, sejak dini, dengan kegiatan-kegiatan pemilahan seperti kegiatan ekobrik gitu ya. Di sekolah-sekolah cocok itu ekobrik, bagus. Iya. Karena banyak sampah-sampah bekas makanan-makanan itu ya. Dan sampah beli apa sama ibu kantin yang langsung disodorin plastik. Padahal kan belum makanan snack-snacknya gitu ya. Aduh itu cocok dibikin ekobrik gitu. Seperti tadi idenya Ibu Dokter sangat bagus. Kalau grup kita ini nanti kita bersama membuat satu namanya perlombaan untuk anak-anak sekolah. Iya. Kerjasama masukin kegiatannya ke semua sekolah negeri, sekolah swasta. Kita buat brosur, kita buat perlombaan bagi anak yang berhasil mengumpulkan. Kalau buat ekobrik atau apa kan, seberapa banyak dan mereka bikin apa gitu ya. Iya, betul. Karyanya ini benar-benar kegiatan selama pandemi daripada anak-anak main gadget ya. Jadi produktif dari rumah, edukasi dan lingkungan dari rumah kita gitu. Dan bermanfaat. Mungkin ada ide-ide lagi dari Bapak Ibu
mau dari sisi mana. Kalau pandemi kita nggak bisa kumpul-kumpul, mungkin masing-masing rumah. Edukasi ini tentang webinar ini sebenarnya sangat bermanfaat. Kalau bisa YouTube ini disaringkan dan kita buatlah bersama sinergi kegiatan apa yang bisa kita post ke masyarakat medsos untuk bisa mengikuti kegiatan yang kita ciptakan bersama supaya kegiatan ini bisa lebih berhasil ya. Ada lagi dari peserta mungkin yang mau berbagi atau bertanya? Ini saya lihat di grup sudah banyak yang bikin bank sampah ya. Cuman untuk pelaksanaan bank sampah itu supaya tidak monoton, kan bank sampah kan nggak tahu ya tiap minggu atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Kerjaannya kan cuman nyetor milah sampah di rumah, setor, terus dicatat, ya lama-lama kan monoton ya. Harus punya ide-ide kreatif supaya makin menarik bagi nasabah-nasabahnya. Apakah misalnya konversi dari tabungan sampah tukar emas, misalnya gitu ya, atau nabung sampah tukar setrika, nabung sampah tukar magicom, atau apa kayak gitu, tukar alat tulis atau gimana gitu. Harus punya inovasi gitu ya. Saya lihat bank sampah itu kalau nggak konsisten bisa tutup di jalan. Itu perlu konsistensi. Saya salut yang 10 tahun bisa berjalan dan masih konsisten sampai sekarang. Saya salut banget loh. Menyelamatkan bumi, juga mendapatkan berkah. Betul. Luar biasa. Merubah PR menjadi RP. Jadi Bu Dr. Bintari yang tadi sampaikan telah menjawab pertanyaan dari Ibu Yayu Suryaningsih Bestari. Ya. Bagaimana membuat warga yang kurang antusias untuk menabung. Ya tadi harus kreatif ya Bu ya. Betul. Mencari caranya. Makasih Bu Dokter. Pengurusnya harus kompak. Ya, Ya. pengurusnya dulu intern ya. Kalau pengurusnya kompak, kita keluar itu gaungnya tuh luar biasa. Semangat pengurus-pengurusnya loh. Iya, warganya karena pandemi Dokter, jadi takut gitu loh. Oh iya, betul. Kan dari dinas juga tidak memaksa kalau pandemi. Ya, kalau dulu sih saya giat sekali, tapi semenjak pandemi untuk pengelola juga tidak usah memaksa karena keadaan gitu. Jadi ya tadi kata dokter itu harus tuker magicom gitu ya Dokter ya. Terus setrika juga boleh. Iya, sebenarnya di tempat kami setiap tahun itu memberi sedikit lah kayak minyak goreng atau gula yang nabungnya agak banyak gitu. Oh, ada rewardnya ya? Ada. Jadi untuk beberapa ini pandemi ini agak menurun gitu loh. Tapi tiap bulan tetap kami setor ke BSI. Kalau di tempat kami BSI Bank Sampah Induk di Kota Pasuruan itu. Jadi di kota kami memang sudah banyak berdiri bank sampah, sudah banyak. Kemarin sempat dari DLH bidang persampahan itu keliling ke semua bank sampah. Kebetulan saya juga mengikuti gitu. Terima kasih Dokter tadi sudah dikasih tip. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan. Oh iya, satu lagi, bekerja dari hati. Iya, memang betul Dokter. Memang dari hati. Saya mulai tahun 2013 Dokter. Betul. Sampai sekarang. Hampir 10 tahun itu. Tetap semangat Ibu. Ya, terima kasih. Bangga dengan Ibu terus konsisten selama 7 tahun ini. Iya. Oke. Nah, karena waktu kita sudah penghujung, nggak kerasa kita juga ya. mau beristirahat untuk beraktivitas lagi untuk keesokan harinya. Jadi sesi tanya jawab kita selesai sampai di sini dan berikutnya kita akan foto bersama. Ayo silahkan nyalakan videonya, pasang senyumnya yang paling bagus. Kita saling semangat ya. Anak bumi. KR. Oh iya.
Reuse, 3R, salam 3R. recycle. Salam Reduce, 3R, reuse, 3R. recycle. Ya, Reuse. recycle. Reduce, reuse, recycle. Oh, reduce, reuse, Reuse, recycle. 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 Oke, silakan. Panitia, kita foto bersama. Ayo sama-sama nyalakan videonya. Kayaknya banyak yang belum nyalakan video nih. Iya. Banget nyalain videonya yuk. Ini memang kita semua berjodoh dikumpulkan malam ini bersama kita semua satu keluarga. Anak bumi. Keluarga anak bumi. Bagaimana Salam panitia? bumi. Salam bumi, Bu. Salam bumi. Ya, salam Pasti bumi pasti lestari. lestari. Salam bumi pasti lestari. Ya, Salam bumi pasti, pasti lestari. lestari. Pasti lestari. Betul. Udah ada dua ini, reduce, reuse, recycle. Recycle, ya. Salam bumi Pasti lestari. lestari. Satu lagi, anak bumi, salam harmonis. Oh gitu. Salam anak bumi, salam harmonis. Harmonis. Kita akan ketemu lanjut terus di WA group sama-sama memberikan semangat. Ayo, saya jadi semangat ini Semangat. untuk mulai dari diri sendiri, memilah sampah dari rumah tangga sendiri. Ya, betul. Silakan kunjungi website Anak Bumi, silakan bergabung untuk mendapatkan informasi webinar selanjutnya yang pastinya seru, menarik, nyata, dan bermanfaat. Jadi ini sudah kali keberapa ya? Kemarin itu kita angkat tentang kemanusiaan. Dan kali ini tentang hidup sehat alami, tentang limbah. Kalau mengelola Oke. sampah dari rumah. Iya, limbah dari Rumah. sampah limbah bermula dan berakhir di setiap rumah tangga. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah setia mengikuti hingga selesai. Tentu kita sangat berterima kasih kepada Ibu Dr. Bintari Wuryaningsih yang telah menyediakan waktu berbagi bersama dengan kita semua melalui Anak Bumi mengenai limbah dan pengalaman yang sangat berharga. Kita belajar banyak, semoga PR ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bisa kita tuntaskan bersama. Ya. Harapan semua manusia dan makhluk hidup adalah hidup harmonis, bahagia bersama, Waras dan alam. iya, hidup harmonis juga dengan alam. Mari bersama saling bersinergi. Oke. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Senang bertemu dengan Anda semua. Edukasi tiada henti. Salam Osoji. Salam Osoji.